kalau misalkan nanti lu jadi saksi gue, lu bicara apa adanya, yang lu tahu, yang pernah gue cerita ke lu, nah itulah yang ungkapin. Aku bilang ya iyalah, gue nggak mau gue lebihin, nggak mau gue kurangin, karena takutnya nanti akan jadi memojokkan. Saya kurang tahu ya, tapi kalau menurut saya sih akan jadi sebuah fakta pembeda yang akan langsung merubah arahnya kasus ini tadi menuju ke arah yang memang bukan artinya berlawanan arah, tapi ke arah yang lebih jelas untuk ini akan memenangkan pihak Densu. Nama Kalina Oktarani kini ikut terseret ke dalam pusaran konflik Denny Sumargo dan Ferny Hassan. Ya, Kalina Oktarani ternyata merupakan sahabat dekat Denny Sumargo yang sangat mengetahui seluk-beluk dan duduk permasalahan terkait sengkarut tes DNA yang ditudingkan Ferny Hassan kepada Denny Sumargo. Menurut pengakuan Kalina, dirinya diutus langsung oleh Denny Sumargo dan Olivia Alan untuk menjadi saksi pada kasus yang tengah bergulir panas di Polda Metro Jaya. Meski belum ada panggilan penyidik untuk menjalani agenda pemeriksaan, Kalina menegaskan bahwa dirinya siap hadir untuk memberikan kesaksiannya. Lantas, seperti apa kedekatan Kalina dengan Denny Sumargo sehingga dirinya diutus langsung untuk menjadi saksi kunci polemik tersebut? Jadi Densu sama si Olive, aku manggil si Olive ya, mereka langsung menghubungi aku secara langsung karena aku kan sahabatnya Densu, aku kenal sama Densu udah lebih dari 7 tahun lah gitu, aku bersahabat sama dia. Nah, dan sedikit banyak aku tahu lah bagaimana kisahnya Densu sama yang dulu gitu, sampai yang masalah yang lalu yang sekarang keluar lagi. Nah, mereka minta aku untuk jadi saksi sebagai orang dekat, teman dekatnya Densu. Iya, mereka langsung minta sendiri aku untuk jadi saksinya. Terus dari itu, mau nggak? Kata gitu. Aku bilang ya udah, kenapa enggak gitu. Karena aku orangnya gini, selama aku membantu orang yang benar dan aku juga tidak akan mau melebihkan, mengurangi atau apapun itu, aku siap untuk bersedia untuk membantu. Terus dia bilang pokoknya kalau misalkan nanti lu jadi saksi gue, lu bicara apa adanya, yang lu tahu, yang pernah gue cerita ke lu, nah itulah yang ungkapin. Aku bilang ya iyalah, gue nggak mau gue lebihin, nggak mau gue kurangin, karena takutnya nanti akan jadi memojokkan kan. Panggilan belum tahu kapan. Kemarin juga sepulang dari Singapura juga aku ngobrol sama Densu, belum tahu juga kapan. Itu tergantung nanti bagaimana lawyernya juga atau pihak kepolisian kan. Intinya minggu depan kita akan diperiksa. Nanti kita cocokkan harinya nanti untuk buat surat panggilan pemeriksaan. Kita mau sesuaikan jadwal dulu dengan Densu. Ini kan sekarang tahapnya penyelidikan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya bahwa akan ditangani oleh cybercrime. Nanti untuk panggilan pertama untuk pemeriksaan korban akan disampaikan oleh pihak cocokkan jadwal dulu dengan klien saya karena agendanya sedang padat. Biasanya harap sih dia kooperatif, ya kan? Ini kan permainan yang dia mulai, ya kan? Sekarang kita selesaikan permainan yang dimulai. Kalina Oktarani mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang memiliki keterlibatan sangat intim atas latar belakang hubungan Denny Sumargo dengan Ferny Hassan pada beberapa tahun silam. Menurut pengakuannya, Denny Sumargo kerap curhat kepada dirinya mengenai Ferny Hassan, tak terkecuali permasalahan anak yang dikandung Ferny Hassan kala itu. Kalina pun menambahkan bahwa Denny Sumargo siap bertanggung jawab jika terbukti menjadi ayah biologis anak yang dikandung Ferny Hassan. Maka seperti inilah pengakuan mengejutkan Kalina terkait curhatan Denny Sumargo. Jujur saya nggak tahu siapa beliau. Jadi dulu tuh Densu cuma cerita ke saya. Waktu itu cerita di mana ya, di daerah Senayan lah gitu. Kita ketemu, kita ngobrol, terus dia cerita bahwa adalah perempuan yang bilang bahwa punya anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Denny Sumargo. Nah, Densu cerita sama saya bahwa
kalau memang benar itu anaknya, ya dia akan bertanggung jawab. Tapi kan harus ada tes DNA untuk membuktikan bahwa itu adalah anaknya, anak biologisnya Denny Sumargo kan. Nah, si Densu cerita, ya udah, dia bilang ya gue harus tes DNA dulu gitu, tes DNA membuktikan bahwa kalau memang itu anak gue akan bertanggung jawab penuh. Kalaupun misalkan memang terbukti bukan juga, ya aku tahu bagaimana baiknya seorang Denny Sumargo gitu. Dia tetap akan baik sama anak itu. Gitu. Itu yang dulu dia cerita gitu. Tapi ternyata kan hasil dari DNA-nya itu kan membuktikan bahwa memang anaknya itu memang bukan anak biologis Denny Sumargo gitu. Dan dia juga ngasih tahu, oh ternyata ini bukan anak gue gitu. Terus gimana ya? Apa? Kalau misalkan emang itu gue akan tetap baik sama anak itu. Gitu. Dulu Densu tuh diam, kenapa? Yang aku tahu, Denny Sumargo dulu tuh diam, nggak mau kasar tuh nggak mau memperpanjang masalah itu karena perempuan itu kan aku juga nggak tahu siapa namanya. Perempuan itu punya anak dua kan, gitu. Anak dua, yang satu yang konon katanya tuh anak Denny Sumargo. Jadi karena melihat itu, ya udahlah kasihan seorang ibu gitu kan dengan dua anak. Jadi dia nggak mau perpanjang. Cuma karena sekarang nih Densu sudah punya istri, dia juga punya keluarga gitu, nggak bisa diam begitu aja kan. Dan juga nanti Densu juga punya nama besar, apalagi sekarang dia sedang lagi naik-naiknya dan dia punya banyak pekerjaan yang harus dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan aku juga, kita sama-sama tahulah di dunia entertain itu bagaimana. Kalau misalkan ada sedikit aja cacat juga kan pasti akan membuat nama baiknya jadi jelek gitu kan. Nah begitu juga Ci Olive ini juga, beliau kan juga S2 hukum. Beliau mengerti hukum. Jadi di sini nggak bisa diam begitu saja karena masih banyak tanggung jawab seorang Denny Sumargo untuk ya pekerjaan-pekerjaannya beliau gitu. Jadi ya yang aku tahu saat ini kenapa Densu tuh akhirnya melakukan untuk tindak selanjutnya ya karena itu. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan juga kesaksian saya nanti juga bisa membantu. Jadi ya semoga semua baik-baik aja lah. Keberadaan Kalina sebagai saksi dalam agenda penyelidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Denny Sumargo kepada Ferny Hassan tampaknya cukup menuai perhatian publik. Bahkan tak sedikit yang bertanya-tanya apakah keterlibatan Kalina dalam kasus ini benar-benar berpengaruh atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Denny Darko akhirnya mencoba menerawang Kalina yang ditunjuk menjadi saksi dalam polemik pengakuan anak yang tengah dihadapi Denny Sumargo. Lantas, apakah Kalina dapat menjadi sosok penyelamat Denny Sumargo di pengadilan? Saya kurang tahu ya, tapi kalau menurut saya sih akan jadi sebuah fakta pembeda yang akan langsung merubah arahnya kasus ini tadi menuju ke arah yang memang bukan artinya berlawanan arah, tapi ke arah yang lebih jelas untuk ini akan memenangkan pihak Densu. Karena dia tahu persis, karena dia cukup dekat kan dengan Densu. Intinya Densu meminta Kalina untuk dijadikan saksi karena dia tahu cukup banyak atas peristiwa ini. Kan kita menyampaikan beberapa saksi, salah satunya dia, yang dikenal orang kan mungkin public figure hanya dia. Sementara itu, kemunculan Ferny Hassan yang mengungkit masalah lama yang telah selesai hingga kini masih menuai beragam reaksi warganet. Bahkan tak sedikit warganet yang menuding jika Ferny Hassan sengaja pansos alias panjat sosial kepada Denny Sumargo. Pasalnya, meski sudah mendapat jawaban pada tahun 2019, Ferny Hassan secara mengejutkan kembali muncul dan menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA untuk kedua kalinya. Lantas, apakah di balik itu semua Ferny Hassan memiliki motif tersembunyi? Saya kemarin sempat bilang ada kemungkinan dugaan motifnya finansial atau berhubungan juga dengan motif mungkin saja di sini itu merasa bahwa dengan dia melakukan ini namanya akan bisa terangkat atau pansos di situ. Nah, tapi di sini dari kartu The Ace of Cups
terlihat bahwa sebenarnya ada juga satu motif yang masih belum terima dengan kejadian di masa lalu, dan dia masih berharap dengan kalau ternyata kasus ini diangkat, paling tidak itu dia akan mendapatkan mungkin saja simpati lagi, dengan berpikir bahwa kalau dulu kan Densu belum seterkenal sekarang. Nah, dengan kondisi dia seterkenal sekarang ini, coverage-nya ini akan lebih besar. Oh. Jadi kalau ternyata coverage-nya besar, ya siapa tahu ada sebuah hal yang mungkin saja ya terjadi di situ. Bahkan bisa juga ada kemungkinan, walaupun saya di sini mempertanyakan ya, kenapa kok dia ini melakukannya ini baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau saya kira mungkin saja ada dugaan juga bahwa dia ini merasa mungkin saja memang benar itu anaknya, gitu. Si yang perempuan ini tadi, mungkin saja memang benar, memang ini anaknya, walaupun sudah diputuskan kemarin itu. Jadi kayak dia dicoba, dia pikir nggak ada salahnya. Siapa tahu kalau ternyata ini terbukti, The Seven of Swords ini di bawah apa ya, kalau kita bilang mencoba untuk di bawah radar, mencoba untuk ya hilang. Dan kalaupun ternyata nanti dia muncul, saya kira pasti akan muncul sebuah penyangkalan bahwa bisa saja nih misalkan, oh ya kemarin saya cuman just saying atau hanya ngomong saja. Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Kalau Mam punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang dibawa, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui, apa mungkin ya, kita nggak tahu. Ini cuma mungkin, kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat, kita nggak tahu. Gitu. Karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah, anak cantik kita harus mendidik yang baik. Terutama dia punya kejiwaan dulu anak. Supaya ya itulah orang tua. Kalau satu orang tua mencontoh yang tidak baik, bakalan anak ini akan tidak baik juga hidupnya. Anak perempuan sayang. Panasnya perseteruan yang terjadi antara Densu dengan Ferny Hassan menarik perhatian banyak pihak. Mengingat perseteruan yang terjadi di antara keduanya menyangkut permasalahan lama yang kembali diungkit oleh pihak Ferny yang menyinggung keabsahan hasil tes DNA. Dari situlah Densu tampak murka hingga akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ferny Hassan. Ekspresi Densu yang mulai naik pitam dengan tudingan miring Ferny Hassan yang menyindir hasil tes DNA di media sosialnya mendapat perhatian langsung dari pakar ekspresi Kirdi Putra. Lantas, seperti apa pakar ekspresi tersebut menilai kemarahan Densu? Ya, saya melihat bahwa ekspresi yang ditampilkan Densu awalnya masih santai, tetapi berikut-berikutnya makin ke belakang itu intensitasnya semakin naik dan itu jelas dia marah sih. Dan buat saya hal yang sangat wajar kalau dia marah saat ini karena ada sesuatu, katakan ini kan kayak ngulang sebuah kasus yang pernah terjadi dan sudah selesai, kemudian kayak coba diangkat lagi, dibalikin lagi gitu loh. Jadi kalau buat saya ekspresinya satu yang paling kuat, marah. Kita perlu lebih spesifik untuk melihat apa tentang masa lalu seseorang. Kalau Densu ditarik tentang masa lalu di kasus ini, maka yang jelas dia marahnya karena merasa bahwa seperti yang dia sampaikan, merasa bahwa ini kan sudah selesai, ngapain diangkat lagi, sampai dia bilang mau tes DNA yang ketiga, keempat, gue jabanin istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya dia cukup percaya diri untuk di bagian situ, dan dia marahnya tadi karena ini apaan sih gitu loh.
bahwa kerusakan yang dilakukan sebelumnya aja sudah cukup luar biasa gitu. Ini apalagi gitu, seolah-olah kayak gitu. Ekspresi marahnya Densu lebih cenderung karena adanya sebuah kasus lama yang diungkit kembali, ditarik kembali setelah selama ini dia berusaha berdamai gitu dengan dirinya, nyelesain yang dia katakan bahwa ada kerugian secara emosional misalnya gitu. Jadi kita jangan miss nih di sini. Bukan masa lalu kelam yang bikin Densu yang kemudian marah tadi ekspresinya, tapi ada sesuatu kasus yang dianggap sudah selesai sama dia yang ditarik balik, titik di situ. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.